Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Alhamdulillah. Hari ini Allah beri kesempatan kepada saya untuk wawancara dengan Komandan Lutfi, Pak Letkol Lutfi, yaitu Komandan Kodim Biren. Ya. Jadi begini, Komandan. Ini kan isu di luar bahwasanya TNI Angkatan Darat menerima ini baru, ya. Apa benar nih isu di masyarakat nih, Pak Komandan? Ya, terima kasih Bang Jenal. Pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Letnan Kolonel Arhanud Lutfi Nofriyadi. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Kodim 011 Biren. Sesuai dengan yang ditanyakan tadi oleh Bang Jenal tadi untuk masalah pendaftaran dari ini TNI Angkatan Darat saat ini membuka memang untuk calon bintara dan calon pertama bagi seluruh remaja di Indonesia ini bisa kita laksanakan secara online ini mulai tanggal September. September kemarin kita sudah buka secara online dan mungkin nanti akan ditutup pada tanggal 23 Oktober. Mungkin ada pertanyaan gini, Komandan. Ini biayanya berapa ini? Masuk ke ada nggak? Betul. Masalah biaya ini memang menjadi momok bagi saya. Iya, masyarakat kadang-kadang sedikit meresahkan ini biayanya kok ada tarif dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kita yakinkan kepada masyarakat bahwasanya untuk pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Justru apalagi apabila ada nanti prajurit, kita bilang oknum prajurit ya, nanti yang berani-berani menjamin bahwasanya saya bisa membawa dan meluluskan. Nah ini termasuk di dunia gratifikasi nih Bang Jenal. Ya, ini bisa kita tuntut secara hukum dan proses juga itu prajurit yang berani-berani melakukan itu. Jadi masyarakat jangan khawatir, ya semuanya gratis. Ya, ini yang dibukanya apa, Bintara atau Tamtama? Kebetulan untuk pada saat ini ini bersamaan ini. Bersamaan. Untuk Bintara sama Tamtama ini kita buka pendaftaran secara online ya. Untuk Bintara mulai dari tanggal 11 September ya, kemudian sampai dengan tanggal 9 Oktober. Ya. Kemudian untuk yang Tamtama ini lebih lama lagi. Lebih lama ya. 11 September sampai dengan tanggal 23 Oktober. Jadi kesempatan sekarang ini masih ada. Ya. Masalah persyaratannya misalnya masalah umur? Ya. Nah, sama nggak dengan dulu? Nah, ini cukup menarik ya. Untuk umur ini sebelumnya ya sudah sepanjang tahun ini biasa kita umur 22 tahun. 22 betul. Itu batas umur maksimal ya. Sekarang ini pimpinan TNI Angkatan Darat membuka ya pintu yang sebesar-besarnya bagi remaja mungkin yang merasa umurnya sudah 22 sekarang. Ya. Sehingga sudah kehabisan kesempatan. Iya betul. Sekarang sampai 24 tahun Bang Jenal. Wah, dia ada kesempatan ya. Sampai dengan 24 tahun. Tadi pas lah tamat SMA ya. Iya, jadi mereka kalau tamat SMA itu umurnya mungkin masih umur 19, 20, artinya sampai 4 tahun 4 kali masih punya kesempatan ya. Nah. Kemudian dalam pendaftaran ini misalnya calon Angkatan Darat ini minimal ini tinggi nih, persyaratan tinggi nih. Kan ini kayak saya ini kan pendek. Nggak bisa lolos nih. Berapa nih? Berapa persyaratan tinggi nih? Wah. Sebelumnya ini kita secara aturan minimal 163 cm. Tapi tahun ini cukup besar peluang ya, 158 cm. Artinya adik-adik yang umurnya nanti atau yang berminat ya masuk TNI Angkatan Darat untuk tinggi badannya ya yang kurang dari 163 bahkan 158, 159 dan lain sebagainya bisa masuk ya. Jangan khawatir, untuk syarat kita kurangi. Lebih mudah ya, lebih mudah sekarang. Betul. Kalau dulu saya nggak lolos berarti. Jadi sekarang yang di bawah seperti saya ini lolos. Faktor umur, faktor U. Ya sudah nggak bisa lagi kan. Ya. Terus apabila pelanggaran atau hal yang perlu dilaporkan pendaftaran calon ini, kontak kemana nih Komandan? Jadi dari TNI Angkatan Darat sudah membuka call center, jadi kita bisa menghubungi nomor kontak yaitu 081 31 05 0074 ya. Nanti tertera di sini, nanti silakan ditulis bagi para pemirsa ya, bagi adik-adik yang berminat nanti bisa untuk mungkin informasi lebih lanjut bisa dihubungi di sana, ataupun mungkin kalau memang masih sulit mungkin call centernya terlalu padat bisa menghubungi, bisa merapat ke koramil terdekat atau posramil jajaran Kodim Biren. Ya. Enggak, Komandan, ini pertanyaan satu lagi ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Kodim Biren ini untuk membuat minat anak-anak muda kita yang baru selesai sekolah itu biar mereka masuk TNI Angkatan Darat itu? Apa yang pernah dilakukan? Ada nggak? Jadi kita sudah melaksanakan ini Bang Jenal.
kita laksanakan istilahnya kampanye-kampanye kreatif, ya, kampanye-kampanye kreatif melalui rekan-rekan Babinsa, ya, yang ada di wilayah. Ini mereka melaksanakan sosialisasi kepada adik-adik yang ada di SMA, Daya atau yang setingkat, ya. Mereka melaksanakan sosialisasi, kemudian juga kita juga sudah bikin video-video ini perkenalan untuk menyampaikan bahwasannya memang kita buka secara online juga. Kemudian di tiap-tiap Koramil ataupun pos Koramil kita juga sudah pasang banner dengan pengumuman bahwa dibuka itu pendaftaran Bintara Tamtama, kemudian tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya mulai mereka melaksanakan mereka pendaftaran secara online, kemudian nanti verifikasi data mereka, kemudian mungkin mereka nanti melaksanakan seleksi, tahapan seleksi, ya mulai dari mereka pengecekan administrasinya, kemudian pengecekan nanti kesehatan, ya kemudian dia juga pengecekan psikologinya, tes psikologi, kemudian ada tes akademik, ya kemudian ada nanti pemeriksaan mental ideologi. Apabila dinyatakan itu lulus, ya insya Allah mereka bisa masuk. Cuma ini satu masalah, mungkin kan ini kan masalah online, Pak Lutfi. Ini masalah online ini ada hambatan, apalagi di pelosok-pelosok, mungkin internet nggak jalan, ya kan? Pengetahuan tentang bisa dibilang apa gaptek ya, gagal teknologi, ya itu bagaimana untuk menyampaikan ke mungkin putra-putra terbaik kita juga, tapi mereka di persyaratan kesehatan tinggi, semua mereka memenuhi syarat, tapi kena masalah teknik ini, masalah internet, masalah itu bagaimana itu, yang dilakukan oleh Kodim Biren ini untuk merekrut bisa sampai ke pelosok-pelosok untuk anak-anak kita yang ada di pelosok. Oh iya, terima kasih Bang Jenal. Ini pertanyaannya memang sangat baik sekali, ya, karena memang kita jangan sampai kita menyampaikan informasinya tidak sampai kepada mereka yang di pelosok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga apabila mungkin informasi tidak sampai ataupun karena jaringan internet yang lain, akhirnya mereka tidak bisa mendaftar secara ini. Ya silakan adik-adik, ya nanti yang menemukan informasi seperti ini silakan datang ke Koramil ataupun pos Koramil terdekat, mungkin tanyakan sama om Babinsanya, ya silakan nanti bagaimana bagaimana pendaftarannya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Nah dan justru Bang Jenal nanti kita apabila memang animonya ini cukup besar, ya kita akan laksanakan pembinaan khusus bagi pemuda-pemuda yang ada di Biren ini di Makodim, ya. Jadi kita siapkan nanti dari pelatih dari kita, dan itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Tidak pungut biaya. Ya, jadi kita laksanakan pelatihan untuk pembinaan fisiknya, kemudian kita coba salurkan ke tempat kesehatannya, ya bisa kesehatan Kodim di sini atau kita bawa ke Lok Sumawe untuk pengecekan fisiknya dia. Nah itu, jadi kita siapkan betul, ya kita bantulah. Ya. Terus satu lagi nih, ada beberapa lagi sih. Bagaimana dengan ini kan isu di masyarakat kita lah, biasalah. Bahwasanya kalau masuk TNI Angkatan Darat ini mesti ada ordal, ada uang sogok, ya kan gitu, sekian ratus juta. Nah, ini calo bermain. Ini bagaimana Pak Lutfi sebagai komandan untuk mengantisipasi itu supaya anak-anak kita itu bisa masuk dengan pun memenuhi persyaratan bisa masuk gitu. Ya, terima kasih Bang Jenal. Itu yang memang kita yang kita khawatirkan di lapangan seperti itu. Justru malah adik-adik kita yang berkualitas nih, pemuda-pemuda Biren ini yang berkualitas, tapi karena merasa nanti dia saya tidak punya uang, buat saya tidak bisa jual lembu nanti, dia harus berapa ekor lembu saya bisa masuk jadi tentara, tidak. Kita yakinkan tidak seperti itu. Nanti silakan, ya nanti mereka sudah mendaftar di sini, ya nanti melalui Kodim Biren, nanti kita akan kawal mereka sampai ke tingkat pusat sana. Nanti kalau tingkat pusat itu tergantung mereka, kemampuan mereka, tunjukkan yang terbaik, siapkan diri sekarang, ya cek kesehatan, berlatih kesehatan ini, ya fisiknya, kesehatan jasmaninya dia, kemudian juga kemampuan akademik, ya. Karena nanti juga berlatih, kita harus dilatih, ya lakukan yang terbaik dulu. Tapi kalau masalah biaya dan lain sebagainya, kita yakinkan dari pimpinan, ya teratas TNI Angkatan Darat, mulai dari Kasat, ya kemudian Bapak Pangdam menegaskan bahwasanya tidak ada. Ya, tidak ada biaya satupun. Tidak ada biaya ya. Nah, ada lagi nih masalah kalau di Biren ini kan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh ini ya mungkin Pak Lutfi bisa tahu lah trauma masa lalu, kejadian masa lalu, ya kan. Jadi ada perasaan ini di masyarakat Aceh seakan-akan kalau masuk TNI Angkatan Darat ini kita orang anak Aceh ini diskriminasi, tidak bakal diluluskan karena ditakut ini
pengkhianat, takut ini apa gitu kan. Ya ini mohon maaf ya. Ini yang perlu kita luruskan ke masyarakat supaya mereka adik-adik kita jangan ragu dengan itu. Jadi wah ini kita Aceh pasti nggak lulus lah. Yang lulus kan daerah-daerah lain. Apalagi penerimaan di Biren tahu anak yang dari Sumatera Utara masuk ke sini, dan dari Jawa Tengah mungkin di sana persaingan lebih ketat, mau ke sini karena di sini anak-anak Aceh malas masuk TNI karena hal-hal yang seperti tadi. Ini bagaimana Pak Lutfi? Terima kasih banyak. Ini luar biasa pertanyaannya, kayaknya sudah mengikuti perkembangan ya. Jadi memang begitu, Bang. Ini kalau kita lihat bahwasanya untuk penerimaan yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat cukup besar. Kalau kita lihat boleh standarnya bahkan kita turunkan tinggi dari 163 kita jadikan 158. Umur pun 22 tahun menjadi 24 tahun. Artinya apa? Kalau kita bisa menganalisa di situ, kebutuhan prajurit ini cukup besar ya, sehingga jangan ragu bahwasanya nanti untuk selagi mereka memenuhi syarat ya, itu tidak ada namanya mendiskreditkan atau mungkin membeda-bedakan. Oh ini justru malah saya menghimbau, mengajak adik-adik ya yang mungkin orang tuanya dulu ya, kalau kita bilang memang mantan kombatan, justru Anda sampaikan kalau Anda mantan kombatan, malah kita akan bantu ya. Harapan kita tetap NKRI, kita tetap Merah Putih ya, begitu. Nah, mungkin Pak Lutfi ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat, kepada ada pemuda-pemuda kita yang ada Aceh, apa masih ada hal-hal lagi yang lain? Mungkin satu poin penting saja ya, bahwasanya TNI Angkatan Darat pada saat sekarang ini membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemuda-pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Biren ini. Silahkan daftarkan diri secara online ya, nanti kemudian kita akan laporkan ke koramil-koramil atau posramil terdekat. Nanti kita akan himpun di sini, kita bilang namanya kita laksanakan training center. Ya, pelatihan pemusatan pelatihan di sini sehingga betul-betul fokus penyiapannya. Dan harapan saya semoga pemuda Biren banyak yang bergabung menjadi TNI Angkatan Darat, sama-sama kita untuk bekerja sama ya demi kemajuan Biren dan kemajuan Aceh dan Indonesia pada umumnya. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Lutfi, sebagai Komandan Kodim Biren, dan dalam kesempatan ini saya mau akhiri, tapi saya himbaukan juga kepada anak-anak kita yang pemuda-pemuda Biren, jangan pernah dengar isu ya, langsung isu-isu yang nggak benar ya. Di sini bahwa saja Pak Lutfi sudah terangkan tadi, tidak ada pungut biaya, tidak ada main ordal-ordalan, dan tidak ada main sogok-menyogok. Yang penting memenuhi syarat. Putra daerah Biren lebih diutamakan sebenarnya Pak Lutfi kan ya, tapi kita NKRI silakan siapa saja ya, tapi tetap yang penting punya kemauan belajar yang benar ya kan, terus ikutin persyaratan memenuhi persyaratan, insya Allah bisa masuk, dan jangan pernah takut untuk jadi TNI Angkatan Darat. Saya akhiri dengan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih. Ya, okay.